Kalau kemarin kita dapat yang starlet kotak, kali ini iya lu alarmnya gitu. Kita dapat yang ceret kotak ya gitu ya. Sama Drive Indonesia, ini adalah LCGC salah satu yang termurah nih yang dijual di Indonesia di tahun 2023 ini. Daihatsu Ayla tipe X, ini 1000 cc. Dan ini manual. Harganya murah banget, ntar kita bahas ya. Starternya ini ternyata kalau manual harus diinjak koplingnya. Gitu. Oke, kita nyalain dulu. Nggak muat ini. Nyalain dulu AC-nya di sini. Terus kita bahas dari luar. Ya. Secara eksterior. Yang kemarin udah tahu ya. Kira-kira kita bahas yang starlet kotak itu ya, yang Agya, new Agyanya gitu ya. Ini masih sama nih. Ini masih berlanjut sampai yang si Ayla ini, tapi nggak ada apa sih yang spoilernya ini. Spoiler yang kayak tipe G Agya kemarin ini nggak ada. Ini cuma spoilernya cuma cowl sampingnya doang ini. Yang mirip-mirip model-model kayak starlet kotak atau ceret kotak zaman dulu, cuma cowlnya doang ini gitu. Tapi desainnya masih sama ya, kotak-kotak begini dengan yang Agya. Lampu remnya pun mirip, cuma secara eksterior kita bahas ya. Secara eksterior, outline mirip dengan Agya GCVT yang kita bahas kemarin. Oh ya, kalau belum nonton yang Agya GCVT, nonton dulu ya di sini ya. Sudah ada review lengkapnya dan juga test drive di Driving Indonesia. Ya, kita bahas ya. Side profile ini bedanya cuma di sini. Ini ringnya velgnya sama-sama 14, tapi yang Ayla ini ukurannya 175/55 bannya. Kalau yang Agya 175/65. Jadi kalau kita hitung-hitung kira-kira yang Agya itu diameternya sedikit lebih besar, sekitar 1,5 cm lebih besar atau 1 cm lebih besar daripada Ayla gitu ya. Terus sampai ke depan desainnya, oh ya ini belum keyless dong, tentunya kalau Agya udah keyless gitu ya. Nah, yang di depan ini kelihatan bedanya jauhnya di depan sini. Pertama, halogen, lampu sein samping sini belum ada ya. Yang kita bingung, Drive Indonesia sekarang bingung cuma satu di sini nih lampu seinnya nih. Lampu seinnya hanya di situ, di spion tidak ada. Dan pada saat ini juga Drive Indonesia baru sadar semua trim Agya yang LCGC dan juga untuk Ayla, kecuali Agya GR ya, ternyata lampu seinnya yang berkedip hanya yang di dalam sana. Lampu seinnya tidak ada di spion dan itu cukup mengkhawatirkan ya. Oke, lampu halogen tidak ada fog lamp, tidak ada ADRL juga, yang di Agya ada ADRL-nya. Itu nggak masalah ya, maksudnya sesuai kebutuhan masih oke. Cuman ya itu problemnya. Sisi lampu sein di sisi itu nggak ada gitu. Terus kita bahas ke sisi permesinan. Oh, ini panas ya mesinnya ya. Panas. Oke. Ya, secara mesin ini ya. Secara mesin ini joget mesinnya. Dilihat dulu ya jogetnya nih. Tuh. Tapi jogetan mesin ini 1000 cc 3 silinder ya. Tipenya KRVE, itu sama dengan mesin Sigra 66 horsepower, sedangkan torsinya 88 Nm. Lebih besar nggak dari Ayla yang 1000 cc sebelumnya? Iya, lebih besar. 1 HP. Newton meternya lebih besar, sekitar 3 Nm. Jadi yang KRVE ini kalau nggak salah titik poin intinya adalah torsinya 3 Nm lebih besar memang, dan dari RPM bawahnya dia lebih ngejambak, nanti kita akan rasakan. Getarannya memang getar banget, alternatornya tuh buset. Tapi engine mountingnya jagoan. Ini getarannya nggak sampai sama sekali ke dalam. Di setir itu, di dalam kamudi, di ruang kamudi itu nggak terasa sama sekali getarannya. Yang Drive Indonesia bingung di situ gitu loh. Bisa ya, maksudnya getaran yang kelihatan ini bisa diredam sampai sedemikian, mungkin karena mesinnya kecil juga ya. Oke, sebelum kita masuk ke belakang, biar nggak tiktok lampu seinnya kita matiin. Ntar kita cut ya, loncat. Cut. Nah, ya jadi sekarang kita harus masuk ke ruang belakang ya. Ini ada yang berbeda nih, ruang belakangnya. Apa hayo? Kita buka dulu kacanya nih. Kursinya pocong semua. Tuh. Kursinya pocong semua. Tapi mobil ini itu harganya, dengan catatan nih, kita bocorin dulu, harganya itu seharga dengan Avanza yang umur 7 tahun, 8 tahun. Avanza RWD atau Jazz yang umurnya 10 tahun secondnya. Jadi keep in mind, selagi kita bahas, keep in mind bahwa harganya itu murah sekali. Nah, pocongnya ini, kursinya ini semua headrestnya pocong. Tapi pocongnya ini tidak terlalu mengganggu. Yang belakang sini oke lah, headrestnya tidak terlalu tinggi. Tapi dengan posisi duduk begini, kalau kita mau selonjor biar headrestnya kena nih ya, di kepala ya. Nih 176, headrestnya kira-kira di kepala segini kenanya. Nah ya,
Kalau 176 cm di sini masih sisa sekitar 4 jari nyamannya ya, nyaman duduknya untuk jarak jauh, jangka jauh. Kalau kita mau lebih lega ruang kakinya ya duduknya mundur dikit. Tapi headrestnya nggak kena, cuma di leher doang nih, di punggung doang gitu. Kalau kita mundur bisa 7 jari, tapi nyamannya tadi ya 4 jari sampai 5 jari untuk 176 cm knee roomnya. Leg roomnya bisa masuk. Tuh, ditelan habis. Masuk ya. Jadi ini malah bisa masuk, kalau yang Agya kemarin malah nggak bisa masuk. Ayla karena kursinya mungkin lebih tipis ya, ini bisa masuk nih. Kursi Ayla ini memang ya nggak terlalu tipis-tipis sama, tapi lebih tipis daripada yang varian tingginya atau yang Agyanya gitu ya. Nah, headrest pocongnya ini, headroom kita dulu. Headroom kita 176 cm, 3 jari ke atas untuk duduk, 4 jari sorry, untuk duduk nyaman, posisinya 4 jari ke atas gitu ya. Headrest pocong ini, tapi ini gede banget. Ngalangin pandangan ke depan ini. Kalau dibilang headrest pocongnya kursi pocong XL, pocong all size. Kursinya pocong all size. Biar orang Eropa pun duduk sini kayaknya kepalanya masih nyender di headrest gitu ya. Di belakang sini lain daripada itu ada apa ya? Seat belt 3 titik kiri kanan. Terus nah udah itu aja. Power window, ini penting. Power window tapi turunnya nggak habis. Turunnya tapi sisanya dikit banget. Ini paling sisanya tinggal 10%, 15% dari kaca gitu ya. Itu udah oke banget lah untuk Ayla ya. Kemudian ada apa lagi? Nggak ada charger di sini, belum ada charger. Terus cup holder ada di sebelah sini 2 unit, di sebelah sini 2 unit, tapi yang satu kecil. Ya, itu aja di sisi belakang. Terus kita ke bagian bagasi. Nah, bagasinya ini sudah model pencet, sama dengan Brio, kawanannya Brio, sama dengan Agya gitu ya. Udah cukup royal untuk bagasinya gitu. Tapi di sini memang belum ada kamera mundur, belum ada sensor mundur dan kawan-kawan ya. Bagasinya sendiri gede banget. Bahkan ini mah mau masuk koper gede 2 biji, di sini bisa koper kecil 4 biji, plus sebelah sini pojok pun taruhin barang plastik masih bisa, atasnya taruhin tikar masih bisa. Dan kalau tumblingnya juga gampang, cuma pakai 2 tangan ya. Ini ada tuas di sini sama tuas di sini, angkatnya dorong. Tuh, kalau didorong kayak bawa pickup kecil. Bisa bawa apa ini ya? Sepeda masuk nggak ya? Kayaknya sepeda masuk deh, dimiringin. Gede banget ini. Terus kalau misalnya bawa ya stick golf, sekop, ya jelas masuk. Cuma ini nggak rata ya, nyaris rata lah. Ada undakannya sekitar 5 jarian, 6 jarian di situ ya. Tapi sangat praktis untuk seekor LCGC small hatchback ya, untuk bagasinya. Desainnya ini paket hemat tapi desainnya tetap keren. Selayaknya Agya Ayla DNGA ya, sasis DNGA ini mantap banget. Yuk kita masuk ke bagian pengemudi. Untuk sisi pengemudi perbedaannya cukup jelas dong terlihat ya. Kemarin masih seger ya kita ngelihat yang Agya GSVT tuh, di sini ada trim silver panjang dari kiri ke kanan kayak Avanza G gitu ya. Ini nggak ada. Ini polos aja. Tangan Anda pun kesepian di sini. Tangan Anda pun ya loneliness gitu ya. Ya, tapi aduh kepecet klakson. Wow, pas hujan. Oke. Tapi di sini walaupun ini masih royal monokrom seperti saingannya yang itu tuh. Ya ini sekalian deh cek deh reviewnya deh. Nih, di sini nih ya. Seperti saingannya yang ini gitu ya. Ini layarnya masih monokrom, tapi di sini sudah ada mana sih? AUX tadi udah ada, Bluetooth juga sudah bisa. Ini pairing Bluetooth, radio. Jadi ada AUX, ada Bluetooth, ada radio gitu ya. Cukup lah untuk LCGC seharga Jazz 10 tahun secondnya atau seharga Avanza 7-8 tahun secondnya gitu ya. AC ya masih puter-puteran kompor, belum ada yang digital. Tapi AC-nya ini untuk 1000 cc dingin banget. Asli ini dingin banget. Kalau sore-sore ini dari Indonesia nyalainnya segini temperaturnya. Kalau siang paling panas segini gitu. Ini untuk AC 1000 cc salah satu yang dari Indonesia rasa paling dingin ini mobil LCGC ini. Terus kemudian untuk open close air circulation, please dong ini harus ada. Please dong. Kayak ini kita tes di Manado ya. Kayak di Manado ini kalau kemarin kita naik ke daerah-daerah pegunungan Tomohon, Tondano gitu ya, nggak ada ini. Kelar hidup lo kalau tuh pulang malam-malam, fogging semua kaca gitu.
Ini penting dong, please, jangan dibuang-buang. Ini Ayla ada nih, mantep banget. Ayla yang murah aja ada gitu ya. Ya, terus ini apa? Display hampir sama yang Agya semua, kecuali yang tipe GR ya. Agya, Ayla displaynya ini hampir sama semua. Ada average fuel economy, terus ada range, ada odometer. Terus current fuel economy fuel consumption yang tadi average fuel economy gitu ya. Udah, apa lagi? Belum ada lipat spion otomatis, tapi sudah elektrik pengaturan untuk tipe yang apa? X ini cukup royal lah, ya kan? Power window 4 pintu, tapi ini juga belum auto naiknya gitu. Cuma itu aja sih ya. Lain-lain semua ya selayaknya tuh mobil 150 juta ke bawah terdibahas. Pocongnya ini pocong all size. Sama sekali Drive Indonesia sama sekali tidak merasa terganggu dengan kursi pocongnya ini. Pocong XL. Pocong all size. Oke, yuk kita langsung ke driving impression. Kita cari yang tanjakan. Anda minta tanjakan, kita berikan tanjakan gitu. Waduh, sprint. Ya, Ayla 1000 cc, nanjak dong bang. Oke, kita jabanin. Kita kasih rute tanjakan belok-belok. Pas 10 gigi 2. Ekstrim juga tuh terjal dari tanjakannya. Oke. 3, sip. Tuh. 1000 cc nya ini KRVE tidak dirasa kekurangan powernya sama sekali. Ini oke. Untuk torsinya biarpun cuma 88 Nm, tapi yang dirasakan sepanjang dia di atas 1600 rpm, dia itu cukup mendorong ya. Artinya mobil ini tidak pernah kekurangan torsi untuk tanjak-tanjakan sekalipun. Kalau Anda berada di bawah 1500 rpm ya lebih baik turun gigi atau dibantu dengan kopling sedikit, karena memang Drive Indonesia sudah berapa kali mencoba, terus gigi satu aja kadang-kadang aduh, kalau kurang tinggi ngegasnya pas mau jalan di tanjakan mati mesinnya gitu. Tapi sepanjang di atas 1600 rpm all good untuk torsi ya. Tidak terasa kekurangan power, dan itu poin plus untuk 1000 cc KRVE ini, poin plus. Dan kalau misalnya pun Anda menemukan back road ya, seperti ini, jalan-jalan pegunungan yang banyak tanjakannya, oh ini asik loh, sasisnya DNGA ini. Nah, kemarin kan kalau Agya kita merasanya dia mau turn in, tapi begitu di tengah tikungan dia merasa agak sedikit less rigid ya, maksudnya berasa understeer sedikit gitu. Nah, untuk Ayla ini tidak terasa seperti itu, karena mungkin bodinya memang tidak seberat Agya, dalam artian dapat dirasakan banyak peredaman kabin yang tidak selengkap Agya lah ibaratnya untuk Ayla ini. Tapi hal tersebut membuat mobil ini menjadi lebih lincah. Misalnya ya, tuh, kita tambah tuh. Ketika ditambah seperti itu, dia nurut dan nggak ada gejala understeer tambahan di belakangnya gitu. Selama bannya masih gigit, bodinya ngikut aja. Gitu, itu yang dirasakan oleh Drive Indonesia ketika mengendalikan Ayla X CVT ini. Buset tadi ngeremnya. Pantatnya malah oversteer. Gawat, licin juga. Oke. Not for this kinds of road. But it's fun to drive. Cuman aksi ini dilakukan oleh profesional, jangan ditiru mentah-mentah ya. Oke. Back roads ini Ayla sangat menikmati jalanan ini, bahkan tanjak-tanjakan sekalipun. Oh, ini gigi 3 loh ya, nggak turun gigi. Yang ini kita mesti turun. Oh, nikmat sekali Ayla X 1000 cc manual ini di tikung-tikungan meskipun dalam kondisi hujan. Ya, namun demikian Ayla tipe X manual ini belum dilengkapi dengan ABS, EBD, dan juga VSC ya. Jadi memang nggak ada asis-asis tersebut. Ya makanya ini kalau ngerem bisa sampai decit-decit gitu. Kalaupun tadi pas tikungan juga bisa sampai agak ngesot gitu ya. Jadi makanya harus sedikit lebih hati-hati. Untuk ABS, VSC, dan juga EBD disediakan untuk Ayla tipe X yang CVT saja. Untuk manualnya ternyata belum ada. Namun kalau dilihat dari pengujian rem barusan, ya gripnya masih oke, pengeremannya masih cukup dekat, tak ada keluhan. Ya, terus kemudian kalau Anda mau jalan santai nih dengan kecepatan, nih kita coba ya,
80, 90 ini dia di 2700 rpm, 2600 rpm kira-kira. Kalau di 100 km/h nya itu kira-kira 3100. Nah, mobil ini ya memang sih less refined ya daripada trim atasnya atau daripada Agya yang kemarin kita coba ya. Ya peredaman kabinnya terasa sedikit lebih masuk, terutama untuk road noise. Road noise itu tuh suara bannya lebih, ini agak tertutup suara hujan sedikit, tapi suara hujan tidak tembus ya. Road noise memang sedikit lebih tembus daripada Agya. Tapi oke lah, I mean kalau mau diberi nilai mungkin 7/10, 6,5/10. Nggak parah, nggak tembus banget. Ya, terdengar tapi terdengar. Lain daripada itu, untuk bantingan mobil ini tidak stiff. Kita mau coba cari lubang. Ada nggak ya di sini ya? Tapi pokoknya kalau ketemu lubang, mobil ini tuh memang sedikit lebih lembut yang Drive Indonesia rasakan. Apa karena bannya sedikit lebih kecil? Harusnya ban lebih kecil, sedikit lebih keras ya. Tuh, sambungan misalnya sambungan aspal gitu ya. Oh, ini belokan ini lumayan bergelombang nih. Kita coba aja sekalian nih. Ini lubang. Tuh, itu dalam lubangnya. Tuh. Jadi untuk Drive Indonesia coba, Ayla ini cukup unfazed. Ketemu lubang di jalanan itu dia menghandle-nya dengan smooth gitu. DNGA-nya tuh terasa sekali. Mobil ini nah, kesan DNGA-nya tetap terasa. Mobil ini tidak terkesan mobil LCGC murahan kecil gitu, walaupun harganya sama sekali tidak mahal, tapi mobil ini sudah mendapatkan kesan yang mobil mahal, mobil besarnya itu. Cuma memang tidak sepremium yang dirasakan ketika mencoba yang trim-trim atasnya gitu ya. Lalu kalau bicara fuel ekonomi, penggunaan BBM untuk Ayla 1000cc X manual ini ya, dalam hal ini manual ya. Ini memang disclaimer dulu, Drive Indonesia tidak banyak berkendara di jalanan lapang luar kota seperti ini. Kebanyakan hanya di dalam kota Manado, kota Tomohon saja untuk menguji mobil Ayla X 1000cc CVT manual ini ya, manual. Ya. Untuk penggunaan dalam kotanya kira-kira didapat sekitar segini nih. Ini tadi kita bisa geber-geber. Kira-kira sekitar 14 km per liter untuk penggunaan dalam kota. Itu menurut Drive Indonesia akurat penggunaan MID sesuai dengan MID gitu ya. Tapi kalau misalnya berbicara soal kombinasi dengan penggunaan luar kota, Drive Indonesia dalam hal ini disclaimer tadi merasa kayaknya kok kurang akurat. Karena apa? Jarang dipakai di luar kota. Kalau di luar kotanya sebentar doang dicoba itu sekitar 18 sampai 18,5 km per liter itu yang didapat oleh Drive Indonesia mencoba, tapi cuma mungkin sekitar 20 menit 15 menit mengemudi seperti ini ya. Kalau misalnya kombinasi, nah kombinasinya itu karena memang jarang dipakai di luar kota, yang didapat juga sekitar 14,8 sampai 15 km per liter. Tapi again, disclaimer, untuk kombinasi dan penggunaan luar kotanya Drive Indonesia tidak merasa itu akurat karena cuma sedikit dipakai luar kotanya gitu. Lebih akurat penggunaan dalam kotanya sekitar 14 km per liter. Kenapa? Harusnya kan lebih irit 1000cc daripada 1200 yang Agya CVT kemarin. Udah nggak zaman kita bilang CVT itu lebih boros daripada manual. Ini 100 km per jam kita pakai gigi 5 misalnya, itu 3100 rpm nya. Kalau pakai CVT-nya itu 2100 kira-kira 2050 sampai 2100 di 100 km per jam. Jadi dia at home banget di jalan 100 km per jam dan santai gitu. Yang Driving Indonesia rasakan mungkin kalau mobil ini pakai CVT nih, 1000cc CVT. Ayo Daihatsu pinjamkan yang CVT untuk Drive Indonesia coba gitu ya. Ini lurus jalan terus ya, ada pelangnya tadi. Bukan menerobos lampu merah, tidak gitu ya. Nah, yang dirasakan oleh Drive Indonesia kalau ini pakai CVT, yakin. Terutama kalau untuk keluar kotanya pasti lebih irit daripada versi manualnya. Seperti itu. Kalau bicara kekurangan nih, ya namanya mobil 150 juta ke bawah ya, di bawah 150 juta. Ya pasti ada dong, ya kan? Pertama nih ya kita berhenti dulu deh. Karena kita mesti kasih lihat sambil berhenti nih posisinya. Pertama nih, menurut Drive Indonesia, ini satu. Oke, interior kalau mau dibicara kursi pocong, ya ini enak kursi pocongnya. Monokrom ininya, layarnya di bawah 150 juta, wajar. Ini dong, jangan. Nggak ada apa namanya, nggak ada mobil kan ya, nggak ada tilt steeringnya. Tilt steering juga nggak ada, jadi posisi duduknya agak sedikit susah.
ngambil posisi duduk yang enak, boro-boro teleskopik, tilt steering juga nggak ada gitu ya. Yang kedua nih, misalnya kita kasih sen kanan yang tadi dibahas, kita praktekin lagi deh. Kalau di belakang sini kan kelihatan nih ya, ada sen gitu. Terus di depan kelihatan dong, ada sen di sini. Ya, terus kita berdiri sini deh. Tuh. Mana mau tahu nih Ayla ini mau belok kanan atau kiri gitu. Nggak kelihatan sama sekali. Jadi dua itu yang sangat mengganggu gitu. Kalau kita bicara yang lain-lain kayak aduh, layarnya monokrom gitu, terus trim-trimnya ini AC-nya masih belum digital, trim-trimnya masih plastik semua. Agak kurang relevan lah ya bicara mobil di bawah 150 juta rupiah gitu ya. Ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan tadi, dari tadi lu bilang bang mobil ini murah. Harganya berapa sih emangnya bang? Betul, mobil ini memang untuk mobil baru murah banget, ukuran untuk mobil baru ya. Harganya untuk daerah Jabodetabek pada saat perekaman video ini 146.900.000 rupiah. Yes, 146,9 di bawah 150. Buset, itu dapatnya kalau zaman sekarang mobil second aja Jazz 10 tahun mungkin, Avanza yang umurnya udah hampir 10 tahun, 7-8 tahun gitu, kilometer tinggi. Itu worth it banget gitu. Yes, memang mobil ini ada CVT-nya, dan yes, memang mobil ini ada dapatnya cuman monokrom layarnya seperti ini, terus AC masih puter-puteran. Tapi kalau melihat harganya yang 146 juta itu jadi worth it sekali mobil ini. CVT-nya tuh jauh, 166 juta rupiah, dia 20 juta rupiah di atas gitu. Jadi tipe manualnya setelah dicoba ini dengan rasa berkendaranya yang nggak kehilangan feel DNGA yang terasa seperti mobil besar tadi gitu ya. Terus kedepan suaranya yang juga ya oke lah, so-so, tapi lumayan oke untuk harga demikian gitu. Suspensi enak, fun to drive-nya dapat banget. Itu mobil ini jadi worth it banget gitu loh. Ya, again lanjut ya ke untuk siapa mobil ini? First car buyer gitu ya. First car buyer tuh apalagi kalau butuh mobil baru dan nggak terlalu berani untuk beli mobil second misalnya karena takut ada PR misalnya, atau ada bekas laka atau apa, karena nggak gitu ngerti misalnya ya, terus beli mobil baru, ini worth it banget. Ini butuh banget first car buyer tuh opsi-opsi mobil yang seperti ini, berkualitas tapi harganya tuh nggak harganya tuh sangat-sangat sepadan, sangat-sangat worth it gitu loh. Kalau bisa belajar bawa manualnya ya gitu ya. Jadi demikian. Kemudian juga mobil ini juga cocok jika kalau Anda sudah ada mobil besar gitu, misalnya sudah ada Avanza, Innova, BRV misalnya, atau CX-5, semua brand kita sebut ya. Kemudian butuh mobil kedua untuk misalnya warawiri, ganjil genap misalnya, untuk irit bensin juga misalnya, daripada beli mobil besar kemana-mana, mengantar anak sekolah misalnya atau ke kampus. Ini cocok untuk Anda pertimbangkan. Mungkin nggak perlu banget untuk ambil yang 1200 cc kalau misalnya Anda cuma perlu pakainya tuh di dalam kota misalnya, nggak terlalu jauh-jauh, nggak terlalu butuh lewat tol atau tanjakan juga misalnya. Tanjakan juga ini nikmat kok gitu. Itu cocok banget untuk Anda pertimbangkan mobil Ayla X 1000cc manual ini. Ya sahabat Drive Indonesia, itu dia tadi Daihatsu Ayla X 1000cc manual 2023 ya. Kalau dibilang kemarin Agya sudah siap untuk punya adik, nah ini adiknya. Adiknya si Agya nih. Paket hemat tapi tetap nikmat gitu ya. Itu yang bisa disampaikan Drive Indonesia terkait dengan Daihatsu Ayla X 1000cc manual 2023 ini. Mobil CGC salah satu yang termurah yang bisa didapatkan di tahun 2023 ini. Apabila Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk tekan jempol ke atas. Tinggalkan komentar di bawah ini apabila ada pertanyaan, input, atau misalnya sekedar bincang-bincang saja. Kita selalu happy untuk jawab pertanyaan sahabat Drive Indonesia gitu ya. Dan juga subscribe ke channel Drive Indonesia apabila belum. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya, dan terima kasih sudah menonton.